Selain nubuat-nubuat ini, nubuat-nubuat rinci tentang kedatangan Nabi yang dijanjikan diberikan dalam kitab-kitab Islam, yang semuanya telah terpenuhi. Beberapa dapat disebutkan di sini. Diramalkan misalnya bahwa, dalam masa Nabi yang dijanjikan itu, suatu alat transportasi baru akan membuat unta-unta menganggur. Ini telah terpenuhi dengan dikenalkannya kereta api. Kabar akan dibawa seketika dari satu bagian dunia ke bagian lain. Ini telah terpenuhi dengan penemuan telegraf dan telegrafi nirkabel. Kaum perempuan akan meningkat jumlahnya dan akan banyak dipekerjakan untuk penjualan barang, bahwa pakaian wanita akan menyingkap bagian-bagian tubuhnya yang dulunya dianggap pantas untuk ditutup. 3 kekuatan besar akan berperang dengan 3 kekuatan besar lainnya, dan bahwa 3 yang menang akan menduduki Konstantinopel, tapi bahwa seseorang akan lari dari Konstantinopel ke Asia Kecil, dan akan berperang dan akan merebut kembali wilayahnya. Negara-negara Kristen akan unggul di mana-mana sehingga Arabia akan terputus dari Kekaisaran Turki, dan bahwa pemerintahan-pemerintahan terpisah akan didirikan di Irak, Suriah dan Mesir. Suatu kaum tertentu akan memperpendek bulan-bulan, hukum Islam akan diabaikan, perjudian akan meningkat, pasukan-pasukan besar polisi akan diperlukan, kaum wanita akan berpakaian seperti laki-laki, golongan-golongan pekerja akan berkuasa, pemerintah-pemerintah Islam akan hancur, kondisi agama Arabia akan menjadi menyedihkan, benda-benda mati akan berbicara. Ini mengacu pada penemuan gramofon, radio, televisi, dan lain-lain. Moda-moda baru angkutan akan diciptakan. Ini mengacu pada pesawat, terbang, dan lain-lain. Tanah yang terletak di antara 2 lautan, yang di satu sisinya ada karang dan di sisi lainnya mutiara, akan dibelah, dan dengan demikian laut-laut akan disatukan dan banyak kapal akan melewati celah itu. Ini jelas mengacu pada terusan Suez dan terusan Panama. Buku-buku dan surat kabar akan diterbitkan dalam jumlah besar. Beberapa penemuan akan dibuat dalam astronomi, saluran-saluran irigasi atau pengairan akan dibuatkan dari sungai-sungai yang akibatnya akan mengering. Gunung-gunung akan diledakkan, bepergian akan meningkat, di beberapa negara penduduk aslinya akan dilenyapkan. Pengorbanan para janda dan kebiasaan-kebiasaan kuno lainnya yang sejenis akan dihapuskan oleh negara. Nabi yang dijanjikan itu akan menderita 2 penyakit, satu di bagian atas tubuhnya dan satunya di bawah. Rambut kepalanya akan lurus, dia akan berwarna gandum, dia akan menderita sedikit gagap dalam ucapannya, dia akan berasal dari keluarga petani, yang, saat berbicara, ia kadang-kadang akan menekankan tangannya ke pahanya, bahwa dia akan muncul di sebuah desa bernama Kada, dan bahwa ia akan menggabungkan dalam dirinya pangkat Masih dan Mahdi. Dan demikianlah yang telah terjadi. Ahmad, Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, menderita vertigo dan diabetes, ia berambut lurus, berwarna kulit gandum, dan sesekali terbata-bata dalam ucapannya. Dia memiliki kebiasaan menekan tangannya ke paha sambil memberi suatu penjelasan, dan berasal dari keluarga pemilik tanah. Dia adalah warga Kadian atau Kade sebagaimana Kadian banyak disebut. Singkatnya, bila kita memandang semua nubuatan ini secara kolektif, kita menemukan bahwa semuanya tidak berlaku pada zaman selain zaman ini, dan tidak pada pribadi selain Ahmad alaihi salam. Tampak jelas bahwa zaman sekarang adalah zaman kedatangan Nabi yang dijanjikan, yang kemunculannya dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu, dan bahwa Ahmad alaihi salam adalah nabi yang dijanjikan, yang kedatangannya telah sangat ditunggu-tunggu selama berabad-abad. Ketika kita melihat bahwa sebelum kebanyakan tanda ini disaksikan, pendiri Jamaah Ahmadiyah, setelah menerima wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala, mengabarkan kemunculan banyak tanda ini, seperti, misalnya, mendekatnya wabah, perang dunia, gempa-gempa bumi sejagat, wabah influenza, dan lain-lain, keimanan dan keyakinan kita menjadi lebih kuat. Dan kita terpaksa percaya, seperti setiap orang yang tidak bertindak tanpa berpikir, tapi menimbang dan merenung dan bertindak dengan keadilan, bahwa Allah telah memenuhi harapan-harapan semua bangsa dalam pribadi pendiri Jamaah Ahmadiyah. Awan rahmatnya telah menurunkan air hujan, dan tanah-tanah yang telah kering telah tersirami. Diberkatilah orang yang mengumpulkan air ini di ladangnya, dan menolak semua sikap sombong dan munafik menjunjung tinggi imannya di atas kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Jamaah Ahmadiyah dengan demikian harus dibedakan dari golongan-golongan dan firkah-firkah agama lain oleh fakta bahwa, para anggota komunitas ini, setelah memandang tanda-tanda tersebut untuk kedatangan Nabi dan Mujadid, pembaharu, zaman akhir, telah menerima dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, dan bahwa, tidak seperti begitu banyak orang lain, mereka tidak lagi menunggu kedatangan Rasul akhir zaman.